Coba dibayangin, di tengah lautan yang luas, ada sebuah armada yang sama sekali tak terlihat di radar. Mereka ini bukan bajak laut loh, tapi aksi mereka bisa mengubah aturan main ekonomi global. Nah, inilah pembahasan kita soal armada bayangan, alias kapal-kapal hantu yang jadi senjata rahasia bagi negara-negara yang terisolasi. Bayangin skenario ini ya, Selat Hormuz, ini salah satu jalur pelayaran tersibuk di planet ini. Terus, tiba-tiba setelah ada satu serangan militer, ratusan kapal yang biasanya penuhin peta pelayaran, lenyap begitu saja dari sistem pelacakan. Hilang. Ini benar-benar bukan kejadian biasa. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ibaratnya arteri utama minyak buat seluruh dunia itu tiba-tiba berhenti berdetak. Situasi ini jelas menciptakan misteri dan pertaruhan yang sangat-sangat tinggi bagi kita semua. Anehnya, di tengah kesunyian itu muncul beberapa anomali. Ada kapal namanya Hilda One, dia matiin transponder lokasinya, tahu-tahu udah muncul aja di sisi lain selat. Ada lagi kapal Kuma, nekat berlayar pakai bendera palsu. Nah, ini dia tanda-tanda pertama dari aksi armada bayangan. Perilaku aneh kapal-kapal ini jelas bukan kebetulan ya. Ini semua adalah bagian dari sebuah strategi yang sangat terencana. Dan dari sinilah fenomena kapal hantu ini mulai terungkap ke permukaan. Oke, jadi apa sih sebenarnya armada bayangan itu? Gampangnya gini, ini tuh sekumpulan kapal-kapal tua, seringnya sih udah nggak layak laut, yang identitas aslinya sengaja disamarkan. Misi utama mereka, nembus sanksi internasional dan mastiin aliran dana buat rejim-rejim yang lagi diisolasi itu tetap lancar. Nah, yang paling menarik tuh gimana cara mereka melakukannya. Mereka nggak cuma sekedar ngumpet loh. Mereka itu pinter banget mengeksploitasi sistem kepercayaan yang jadi pondasi seluruh industri pelayaran global. Jadi gini, setiap kapal yang sah di dunia itu ibaratnya punya 3 KTP utama. Pertama, dokumen yang jelas. Kedua, bendera dari negara yang bertanggung jawab. Dan ketiga, transponder yang jujur nyiarin lokasinya. 3 hal ini adalah paspor mereka buat bisa masuk ke pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh dunia. Nah, sanksi internasional itu cara kerjanya ya dengan meruntuhkan 3 pilar kepercayaan tadi. Kapal dari negara yang kena sanksi bakal susah banget dapat dokumen resmi, asuransi, atau diterima di pelabuhan besar. Akibatnya, ya mereka efektif terblokir dari perdagangan global. Tapi, ternyata pilar pertama soal dokumen itu gampang banget dipalsuin. Dengerin deh kutipan dari analis Michelle Weiss-Bachmann ini. Gila banget. Dia bilang pemilik kapal-kapal ini bisa dilacak cuma sampai ke toko karpet atau mall. Ini nunjukin betapa absurdnya mereka bikin perusahaan cangkang yang mustahil buat dilacak. Dari situ, mereka mulai ngerusak pilar-pilar lainnya satu persatu. Mereka pakai bendera dari negara-negara yang, nggak terlalu peduli sama pengawasan. Terus mereka matiin transponder, ganti-ganti nama kapal di tengah laut, dan mindahin kargo dari kapal ke kapal lain di perairan internasional buat ngaburin jejak. Cerdik sekaligus licik. Awalnya, armada ini kan cuma alat ekonomi buat bertahan hidup. Tapi lama-lama, jumlahnya meledak dan fungsinya berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah senjata potensial. Coba kita lihat angkanya. Di awal tahun 2022, jumlah armada bayangan ini diperkirakan cuma sekitar 200 kapal. Ya, jumlahnya signifikan, tapi kayaknya masih bisa lah dikelola. Terus perang di Ukraina pecah dan semua berubah. Cuma dalam waktu 1 tahun, jumlahnya meledak jadi lebih dari 1.000 kapal. Kenapa? Karena Rusia yang butuh banget cara buat ngejual minyaknya di tengah sanksi besar-besaran, langsung borong ratusan kapal tanker tua dan mengadopsi penuh cara mainnya armada bayangan ini. Armada yang segede ini sekarang bukan lagi cuma buat nyelundupin barang. Mereka udah jadi alat sabotase. Contoh paling jelas ya insiden Eagle S ini. Sebuah tanker tua Rusia secara nggak sengaja ngerusak kabel data super penting di Laut Baltik. Susah banget buat dibuktiin, tapi ini contoh nyata gimana armada bayangan bisa dipakai untuk perang hibrida. Jelas, ancaman ini nggak bisa didiemin gitu aja. Negara-negara barat akhirnya sadar dan mulai ngelancarin serangan balasan. Permainan kucing-kucingan ini jadi makin serius. Ini udah jadi perang ekonomi di lautan. Nah, ini dia perubahan strateginya yang pinter banget. Daripada cuma nyangsi negaranya, mereka mulai nargetin kapal-kapalnya satu persatu, secara individu. Caranya, dengan ngasih sanksi ke sebuah kapal, kapal itu jadi beracun. Bisnis yang legal manapun nggak bakal mau berurusan sama kapal itu. Dan ini nih, terobosan hukum yang bener-bener ngubah permainan.
Pihak Barat mulai nekan negara-negara bendera kemudahan buat nyabut registrasi kapal-kapal yang kena sanksi. Tanpa bendera, sebuah kapal jadi stateless alias tanpa negara. Menurut hukum internasional, kapal kayak gitu kehilangan perlindungannya dan bisa disita sama siapa aja di laut lepas. Aksi nyata pun dimulai. Amerika Serikat maju duluan, nyita kapal, dan ngasih contoh. Sekutunya kayak Perancis dan India langsung ngikutin. Sementara itu Ukraina ngambil langkah yang lebih jauh, mereka nyerang langsung kapal tanker bayangan Rusia pakai drone. Untuk pertama kalinya, armada bayangan ini benar-benar ngerasain tekanan yang sesungguhnya. Oke, semua ini ngebawa kita balik lagi ke cerita awal, krisis di Selat Hormuz. Kelihatannya kan armada bayangan ini lagi di ujung tanduk ya. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Ternyata blokade itu adalah jebakan yang brilian. Kekacauan yang mereka bantu ciptakan justru jadi peluang emas. Iran dan Rusia dengan cerdiknya mengeksploitasi situasi ini untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Biar kebayang, kita lihat aja angkanya. Dengan ngontrol kapal mana yang boleh lewat, ya tentu aja kapal-kapal bayangan mereka sendiri, mereka bisa jual minyak dengan harga selangit. Rusia yang raup lebih dari 150 juta dolar pendapatan tambahan per hari. Iran juga nggak mau kalah, sekitar 140 juta dolar. Gila kan? Krisis ini justru bikin mereka kaya raya. Tapi permainannya jelas belum selesai. Ini kayak main catur yang gak ada habisnya. Barat bikin langkah baru, armada bayangan langsung punya langkah balasan. Barat nyita kapal tanpa negara, gampang. Mereka tinggal daftarin ulang kapalnya di bawah bendera nasional Rusia yang bikin mereka jadi lebih sulit lagi buat disita. Semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup bikin pusing. Armada bayangan ini kan lahir karena adanya sanksi. Tapi sekarang mereka malah makin besar dan kaya juga karena sanksi. Jadi, kalau alat kebijakan luar negeri utama kita ini malah ngebuat musuh kita jadi makin kuat, terus solusi yang beneran ampuh tuh apa dong?